Welcome Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi resmi soal PPPK 2023. Ada 9 bagian penting aspek penilaian untuk pelamar P2 dan P3. Sebelum kita membahas 9 bagian penting aspek penilaian untuk P2 dan P3, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa contoh soal-soal dari 9 aspek penilaian ini nanti untuk P2 dan P3 sudah kian ada di konten-konten saya sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ada beberapa konten-konten video yang berisikan soal-soal observasi untuk PPPK 2023 khususnya P2 dan P3. Oke Bapak Ibu, kita nggak usah basa-basi, mari kita pelajari 9 poin penting aspek yang dinilai untuk kebutuhan khusus P2 dan P3. Yang pertama, kebiasaan refleksi. Ada beberapa nanti soal tentang kebiasaan refleksi. Refleksi itu Bapak Ibu bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Ini adalah suatu yang harus dilakukan dengan sadar dan terencana. Contohnya refleksi di bidang pendidikan. Bagi pendidik dan peserta didik, kegiatan refleksi misalnya bisa dilakukan di akhir semester. Dalam ruang dan waktu itu, pendidik bisa merenungkan apa yang ia lakukan selama ini. Begitu juga dengan peserta didik. Hal ini dinilai penting agar masing-masing pihak bisa mengadakan koreksi dan dengan bekal koreksi itu bisa merancang aksi baru dan lebih baik di masa depan. Ibarat pengembangan kurikulum Bapak Ibu. Nomor 2, pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran ini juga apa aja nanti yang dites termasuk bagaimana efektivitas instruksi pengajaran di dalam kelas, bagaimana pencapaian anak-anak dalam pelajaran kita. Adanya soal-soal pertanyaan seputar proses pembelajaran tentang membuat siswa aktif belajar, serta tolak ukur penentuan keberhasilan belajar mengajar secara umum. Nomor 3, kenyamanan dan keamanan belajar. Adanya soal-soal dalam bentuk pertanyaan bagaimana menciptakan kenyamanan dan keamanan belajar siswa atau peserta didik selama di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagian ini terkait nanti dengan metode pengajaran yang kita gunakan dan juga langkah-langkah menertibkan kelas di saat kita mengajar. Nomor 4 Bapak Ibu, efektivitas pembelajaran dan asesmen. Jadi berisikan tentang mengapa pentingnya melakukan asesmen, kinerja, dan afektif dalam proses pembelajaran. 5. Struktur pengetahuan. Adanya soal-soal kesesuaian kinerja tentang susunan langkah-langkah dalam ilmu pengetahuan. Ada 3 hal penting Bapak Ibu dalam hal pengetahuan, yakni 1. Subjek yang mengetahui, 2. Objek yang diketahui, 3. Kegiatan pengetahuan itu sendiri. Jadi cari tahu nanti ini di Google ya Bapak Ibu, ketiga bagian ini sangat penting dalam tanda petik khususnya dalam hal bidang pembelajaran. Di dalam pembelajaran tentunya itu semua pembekalan supaya siswa atau peserta didik memiliki pengetahuan semaksimal mungkin. 6. Pengembangan diri. Adanya soal-soal dalam bentuk pertanyaan tentang seberapa penting mengenal dan menetapkan indikator untuk menilai pengembangan diri guru dan siswa di lingkungan pendidikan. Nomor 7, aktif komunikasi. Ada juga nanti di sini Bapak Ibu beberapa soal-soal pertanyaan tentang indikator komunikasi serta keterampilan apa saja yang harus dimiliki guru honorer dalam berkomunikasi. 2 hal penting yang tidak boleh dipisahkan, yakni komunikan dan komunikator. Orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan pembicaraan kita. Tentu ini antara guru dengan siswa. Di dalam berbicara pasti ada etikanya, ada intonasi, dan sebagainya. Next, nomor 8. Bekerja sama. Nanti ada 3 soal untuk bekerja sama ini dalam bentuk pertanyaan yang diberikan tim penilai seputar bagaimana peningkatan keterampilan
kerjasama antara siswa, siswa dan guru, siswa dan wali murid. 9. Perekat kebangsaan. Nanti di sini nomor 9 ini Bapak Ibu berisikan soal-soal pertanyaan tentang perekat kebangsaan berbasis sosiokultural. Ini terkait latar belakang guru dan siswa yang memang berbeda dari sisi suku, ras, etnis, agama, dan sebagainya. Contoh soal-soal dari 9 item ini Bapak Ibu, sebagian besar ada di video saya sebelumnya. Saya sarankan kepada Bapak Ibu guru honorer P2 dan P3 agar betul-betul serius dalam mengikuti sosialisasi kurikulum Merdeka yang telah dirilis dalam bentuk aplikasi yang selama ini kita kenal dengan Merdeka Mengajar. Demikian saja informasi seputar PPPK 2023, khususnya P2 dan P3, semoga bermanfaat. Belajar yang rajin dan semangat, ingat bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bapak Ibu. Saya doain semoga Bapak Ibu semua sukses dan jadi ASN PPPK 2023. Amin.